Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif tugas aksi nyata modul 1.4 dimulai. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Pengawas Pringsewu. Kepada beliau disilakan. Yang saya hormati pada kesempatan pagi hari siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam kegiatan gugus. Ya, walaupun hari ini tidak semuanya dalam kegiatan yang mungkin ini yang hadir hari ini beruntung yang bisa hadir karena ada materi, ada yang memberikan materi, nah, mungkin nanti bisa ditularkan di yang lain begitu. Dalam rangka ini, dalam rangkanya apa Bu? Menyampaikan modul 1 ya, walaupun ini kaitannya dengan CDB ya. Kalau guru penggerak UKB ini kegiatan melalui gugus yang ada kebetulan di Kecamatan Sukarjo. Makanya di awal saya sampaikan beruntunglah yang bisa hadir pada pagi hari ini, karena mungkin kesempatan ini mungkin juga saya harapkan ya tidak hanya ini, nanti Bu Erna nanti bisa menindaklanjuti di kegiatan yang lain, Bu Siti nanti di kecamatan yang lain, Bu Siti nanti juga bisa menyampaikan di kecamatan yang lain. Karena ini juga disiplin positif ini yang selama ini masih dikembangkan terbatas di sekolah penggerak yang sudah disampaikan. Jadi yang selama IKN itu belum pernah disampaikan. Walaupun ini di BNN kalau yang sering buka ya sudah ketemu. Yang kedua, salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, beberapa kenikmatan. Nanti ke depan untuk presentasi nanti di sana silahkan dikembangkan sendiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Bila itu aku boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pengawas atas pengarahannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan TK Seroja. Kepada Bapak disilahkan. Diwakilkan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Kabupaten Pringsewu, yang saya hormati Kepala TK Seroja, Dewan Guru TK Seroja, Operator TK Seroja. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada kita semua yang dapat berkumpul di sini dalam kegiatan
diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Maitriwanti yang saya selaku Ketua Yayasan Seroja mendukung kegiatan calon guru penggerak. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi oleh Ibu Titi Maitriwanti MPD. Kepada beliau disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah ibu-ibu serta bapak selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Tercukupi ekonomi, sehat fisik, sehat rohani, dan bahagia. Alhamdulillah. Baik, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di TK saya Seroja Pringsewu. Next, Bu. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penerapan keyakinan kelas dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia oleh saya Titi Maitriwanti MPD, Kepala TK Seroja CGP Angkatan 11 Provinsi Lampung. Next. Ini ada video gambaran profil TK kita. Kita mau bawa kemana TK kita yang keadaannya seperti ini, mau lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, biar kedepannya lebih mendapatkan murid yang banyak, kedepannya lebih menjadikan TK Seroja sebagai TK unggulan di Pringsewu, menjadi TK favorit dan pilihan untuk bunda-bunda yang ada di Kecamatan Pringsewu. Next. Mengapa harus diciptakan budaya positif di sekolah? Ada yang bisa jawab. Mengapa harus diciptakan budaya positif di sekolah? Next yang tadi, Bu. Mengapa harus diciptakan? Itu jawaban lain. Biar mengapa harus diciptakan budaya positif? Mengapa harus diciptakan budaya positif di sekolah? Biar lebih terarah. Baik, terima kasih jabatan dari Bu Purnani, itu biar lebih terarah istilahnya, kalau kita mengenal budaya positif lebih terarah dalam kegiatan pembelajarannya. Belum, Bu? Masih. Nah, sekarang siapa yang dapat menjabarkan atau sudah mengetahui budaya positif? Apa budaya positif tersebut? Oh iya, ini ada Ibu Siti Mardia. Budaya positif yaitu kegiatan kebaikan yang dilakukan. Baik, terima kasih Bu Siti Mardia. Ada lagi yang mau menjawab budaya positif?
Ada lagi? Ya, syukur Nisa. Budaya positif itu adalah sesuatu kegiatan tentang pemikiran yang positif. Iya, kedua jawaban tersebut betul sekali. Next. Jadi budaya positif adalah sebenarnya tadi yang disebutkan Bu Siti Mardia sama Bu Borulani itu sudah pas, tetapi kita lebih dilengkapkan lagi. Budaya positif adalah pembiasaan positif yang membuat anak murid sadar diri untuk berperilaku tanpa adanya paksaan atau takut terkena hukuman. Next. Budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang dilakukan anak murid dari mulai datang pada waktu di kelas melakukan kegiatan, pada saat istirahat sampai anak pulang. Jadi budaya positif itu dari anak-anak mulai datang, disambut dengan 5S, kemudian ketika anak-anak di sekolah, di kelas, budaya positifnya seperti apa. Kemudian ketika anak-anak bermain di taman permainan, budaya positifnya itu seperti apa. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak nakal, saling menyayangi, gotong royong, saling menghormati, mengerjakan tugas, dan masih banyak lainnya. Next. Nilai kebajikan budaya positif tercover pada kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Berakhlak mulia, 3. Mandiri, 4. Gotong royong, 5. Berkebinekaan tunggal, 6. Bernalar kritis. Next. Oh ya, masih yang tadi. Ini kita mau motivasi nih. Kita mau selanjutnya ke motivasi. Ibu-ibu pernah ya, saya termotivasi tuh sama artis yang itu. Ketika saya melihatnya saja saya sudah auranya bahagia. Kemudian kalau yang masih gadis, zaman kita gadis. Oh ya, masih yang tadi. Ini kita mau motivasi nih. Kita mau selanjutnya ke motivasi. Ibu-ibu pernah ya, saya termotivasi tuh sama artis yang itu. Ketika saya melihatnya saja saya sudah auranya bahagia. Kemudian kalau yang masih gadis, zaman kita gadis dulu, termotivasi sama pacar ya. Ketika pacar ngomong apa pasti kita ikutin. Karena apa? Karena rasa suka, karena rasa sayang. Tapi kalau yang memotivasi kita orang yang tidak kita suka, pasti sekuat apapun motivasi yang diberikan tidak akan berpengaruh. Baik, siapa yang tahu motivasi itu apa ya Bu ya? Iya, ya. Baik. Motivasi adalah dorongan perilaku baik yang ditimbulkan dari orang lain yang kita suka. Baik Ibu Cindy, jawabannya bagus sekali. Ya Ibu ya. Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan aura positif. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Oh ya, ini ada satu lagi. Motivasi adalah suatu perasaan positif yang timbul karena rasa cinta. Betul sekali. Jadi rasa cinta itu memang luar biasa, sehingga kita harus menimbulkan rasa cinta kita kepada anak didik kita agar termotivasi dengan apa yang sudah kita sampaikan. Baik, sebelum kita lanjut, kita mau melakukan ice breaking dulu ya, biar semangat. Ayo Bu, berdiri semua, kita mau ice breaking. Kan memang cuma
Silakan duduk lagi, Bu. Next, ya Allah, udah bahagia. Bahagia, Bu? Alhamdulillah. Bahagia, Bu? Bahagia. Ya, bahagia. Artinya kalau sudah bahagia, nilai budaya positifnya juga sudah terpenuhi. Nih, ini motivasi adalah dorongan yang kuat dalam diri murid untuk melakukan kegiatan positif tanpa adanya paksaan. Tanpa adanya paksaan, kita rela ya Bu. Biasanya yang melakukan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, seperti suami, anak, teman terdekat yang kita sukai. Tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan suatu hukuman atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, untuk menjadi manusia yang mereka inginkan. Next, keyakinan kelas untuk membuat motivasi dan berbudaya positif. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah membuat keyakinan kelas, karena kita seorang guru ya Bu ya, jadi kita harus membuat keyakinan kelas di kelas. Ini di sekolah kita ya Bu ya, di TK Soroja, khususnya di kelas B yang saya pegang. Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelasnya kita mau belajar yang seperti apa ya? Belajarnya kita mau belajar sama Bu Guru. Kita membuat kesepakatan kelasnya apa ya? Kita mau apa tadi? Belajarnya apa? Oh iya, namanya sama Bu Guru kan tulis tidak nakal. Apalagi Jadi anak-anaknya suruh buat sendiri. Anak-anak udah bisa membuat keyakinan kelas sendiri, kita yang membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Saling membantu. Apa lagi? Nggak mau ngobrol sendiri. Nggak mau ngobrol sendiri. Kesepakatan kelas kita adalah satu, tidak nakal. Katanya tadi, setuju nggak? Sepakat-sepakatnya. Oke,
Iya, karena anak-anak belum bisa menulis dan belum bisa tanda tangan, jadi pakai cat jempol. Setuju? Ya. Sudah, Bu. Itu videonya kurang full karena terhalang, nanti saya fullkan. Ya, jadi anak-anak tuh terjempol semua satu kelas yang sudah setuju. Kesepakatan kelas tuh sudah dicap jempol. Kalau orang nggak bisa nulis kan pakai jempol kita. Next. Kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan pokok manusia, yaitu kalau kita dulu mengenalnya waktu kita SMP, SMA, mengenal kebutuhan pokoknya yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder ya. Tetapi sekarang seiringnya berubah zaman, jadi pemikiran kita lebih maju lagi. Ada 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu bertahan hidup. Kalau bertahan hidup sekarang itu lebih ke ekonomi atau sandang pangannya. Jadi ketika anak-anak sekolah tidak dibawakan bekal dan dia biasanya iri lihat temannya yang bekalnya lebih bagus dari dia, itu namanya kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ibu-ibu nih kalau di kelas masih ngomong tapi tidak didengarkan, sakit nggak? Sakit. Kalau gurunya udah ngasih materi tapi muridnya tidak mendengarkan, gurunya sakit. Sakit di sini karena kebutuhan kasih sayang dari murid dan rasa diterimanya tidak didapatkan. Nah jadinya itu murid juga ya, kalau kasih sayang dari guru nggak didapatkan atau dari rumah tidak didapatkan, anak-anak biasanya berlaku negatif. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini ketika anak-anak pinginnya jadi jagoan, pinginnya jadi aku ketuanya. Nah itu nanti biasanya kalau sudah besar biasanya jiwa politiknya muncul. Ada yang ingin jadi anggota dewan, ada yang ingin jadi bupati, bahkan ada yang ingin nyapres. Ya kalau sekarang kebutuhan penguasaan biasanya muncul dari kecil. Aku ketuanya, aku harus maintain baris, selalu seperti itu. Nah ketika dia nggak jadi pemimpin, biasanya anak tersebut akan lemas. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi kita harus arahkan. Karena nanti kalau tidak diarahkan, suatu saat dia nyapres atau suatu saat dia nyalek nggak jadi, dia akan stres. Tapi kalau sudah diarahkan dari usia dini, dia akan bisa mengontrol emosinya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Aku ingin bebas memilih kegiatan. Kepingin bebas memilih kegiatan. Misalnya, aku itu sukanya menulis angka, Bu. Aku gak kepingin gambar terus bosan. Nah, jadi dipilih. Kita bisa melakukan beberapa kegiatan agar anak-anak bisa memilih sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dasarnya. Next. Ini saya sudah selesai. Terima kasih dari saya. Next lagi, tetapi sebelum selesai ada refleksi. Ada refleksi dari kegiatan. Refleksinya adalah apa refleksi untuk Anda tentang kegiatan budaya di sekolah setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini. Kemudian lagi, hal apa yang Anda ingin lakukan ketika di kelas mendapati sebuah kasus tentang penyimpangan perilaku yang tidak kita inginkan sebagai guru. Yang ketiga, bagaimana Anda melakukan keyakinan kelas dan siapa saja yang akan dilibatkan. Kemudian, bagaimana pendapat Anda tentang isi penyampaian materi dan cara penyampaian yang saya lakukan tadi. Yang terakhir, lagi-lagi kritik dan saran yang sifatnya membangun.
Saya tunggu ya. Kemudian lagi nanti ketika saya di YouTube, silakan like dan komennya ditunggu. Untuk yang sekarang, siapa yang akan memberikan refleksi? Ibu, ada yang akan memberikan refleksi? Jam sekarang, ya. Ibu, siapa yang akan memberikan refleksi ya? Ya, Bu Bernani silakan. Jadi apa yang kan ibu kan udah melakukan kebudayaan positif di kelas, tapi sebelum mengikuti diseminasi ini, setelah mengikuti apa yang akan Anda buat positif lagi, akan diganti lagi seperti apa? Akan meningkatkan lagi. Meningkatkan lagi kegiatan budaya di sekolah. Ya, kemudian hal apa yang Anda ingin lakukan di kelas ketika mendapati sebuah kasus nih, misalnya gurunya sedang menyampaikan materi atau melakukan kegiatan tapi anaknya tidak memperhatikan, jadi kasusnya yang akan ditangani itu seperti apa? Iya, siapa lagi? Ada ibu, mau Bu? Kritik dan sarannya. Untuk menghadapi kasus penyimpangan perilaku anak, yaitu dengan kita melakukan tepuk tangan misalnya, agar anak dapat memperhatikan apa yang kita lakukan. Terus lagi Bu, bagaimana akan melakukan keyakinan kelas? Misalnya tadi kan sudah melihat video saya tentang keyakinan kelas. Apa yang akan Ibu lakukan pada kelas Ibu setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini? Akan membuat keyakinan kelas dan melibatkan semua peserta murid. Mengulang kembali apa yang telah dibuat keyakinan kelas itu supaya anak dapat mematuhi perintah-perintah yang dia buat bareng-bareng bu guru dan anak-anaknya. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang isi penyampaian materi dan cara penyajian dari saya? Ya, Ibu. Pendapat saya tentang itu, pengisian materi yang barusan jelas, isinya saya juga paham, kemudian termotivasi Bu. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Bu Cindy yang telah memberikan umpan balik, yaitu tentang penyampaian materi dan dari saya. Sekarang saran dan kritik untuk kemajuan selanjutnya untuk saya. Saran dan kritiknya, ayo Bu, siapa Bu? Ya Bu. Ayo Ibu. Ah iya Bu. Saran dan kritik. Untuk saran dan kritik, saya pribadi ya Bu ya, harus lebih semangat lagi. Ini ya sudah semangat, tapi lebih semangat lagi biar biar TK Seroja lebih oke lagi, keren. Kasih tepuk tangan untuk iya. Baik, terima kasih Bu Siti Mardia, itu masukan yang sangat bagus untuk kemajuan kita ya.
biar TK Seroja kita tambah maju lagi, tambah sukses lagi. Baik, dari saya sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pulang kembali ke rumah, mudah-mudahan selamat di jalan. Baik Ibu-Ibu, kita akan melakukan review tentang kegiatan aksi nyata saya tadi yang sudah saya paparkan. Kita akan diskusi apabila ada pertanyaan dari Ibu-Ibu terkait tentang aksi nyata yang saya lakukan di TK Seroja dan sudah saya diseminasikan tadi. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Bu Cindy, ada pertanyaan? Silakan Bu Cindy. Saya mau bertanya ya Bu, apakah hukuman itu tidak boleh diberikan pada anak yang melanggar keyakinan atau kesepakatan di sekolah kita, agar peraturan bisa berjalan dengan baik? Misalnya, jika anak yang selalu terlambat dengan alasan bangunnya kesiangan. Cukup Bu. Baik Bu Cindy, jadi ini pertanyaannya tentang hukuman ya Bu ya? Bagi anak yang sering terlambat ke sekolahnya. Jadi hukuman itu Bu, kalau diberikan ke anak itu dampaknya sangat negatif. Jadi hukuman itu ketika kita berikan ke anak, nanti anak-anak akan minder, kemudian yang terjadi justru bukan sifat positif, bukan dampak positif, tetapi adalah dampak negatif. Ketika ada anak-anak yang sering terlambat dengan alasan, Ibu tanya dulu alasannya apa? Alasannya apa Bu? Alasannya kadang bangunnya kesiangan Bu, jadi berangkatnya juga siang. Oh iya, jadi karena alasannya bangunnya kesiangan dan setiap hari itu terlambat. Jadi ketika dibiarkan saja terlambat dan terlambat lagi ya Bu ya. Ya, baik. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru ketika anak-anak itu melanggar keyakinan yang sudah dibuat atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati tanpa memberikan hukuman. Jadi itu bisa melakukan pendekatan, bisa sebagai kawan Bu. Jadi kita posisikan diri kita guru sebagai kawan, sebagai teman anak tersebut. Jadi kita mendekatinya dengan senyum, dengan candaan-candaan, tetapi apa tujuan kita tercapai. Misalnya, kenapa kamu kok setiap hari terlambat terus? Aku bangunnya kesiangan Bu. Loh kok kesiangan terus? Jadi nanti kalau kamu bangunnya kesiangan terus sekolahnya siang terus. Ini baru satu, tapi kalau 2 anak, 3 anak, kalau 10 anak, jadi sekolah kita apa coba? Nanti bisa jadi orang-orang, oh TK Seroja itu anak-anaknya bangunnya kesiangan terus, jadi masuknya siang. Kamu malu nggak? Malu Bu Guru. Nah kalau kamu malu, nanti apa coba?
Nak, minta bangunin sama ibumu. Kemarin udah, biasanya kayak gitu kan, kalau ibu-ibu bangunin anaknya pasti karena ada peraturan sekolah. Udah dibangunin. Nah, udah dibangunin kok nggak bangun pagi? Iya Bu. Nah, kemarin itu kan aku kan nggak dimarah sama Bu Guru. Aku terlambat tapi didiemin aja sama Bu Guru. Nah, sekarang ini ibu itu apa coba? Mau ngingetin kamu kalau kamu terlambat terus nanti ketinggalan. Yang lain udah pada bermain, yang lain udah pada berdoa, kamu ketinggalan. Nah, seperti itu ya Bu ya, dilakukan secara pendekatan dan posisikan diri kita sebagai teman. Jadi insya Allah anak-anak akan mengikuti kemauan kita, mengikuti apa yang dimaui oleh guru. Jadi tanpa adanya hukuman. Kadang kan seorang guru menghukum anak, bisa ya nak, anak-anak berjemur di situ karena kamu tadi terlambat harus dijemur 15 menit, atau karena kamu terlambat kamu hari ini nggak dikasih mainan ini. Jadi nanti anak-anak justru tidak mau sekolah, nanti anak-anak akan dendam. Begitu Bu Cindy? Cukup? Ya. Baik, yang lain ada Bu Dia sama Bu Pur. Siapa yang mau bertanya? Oh iya, ini ada Bu Dia mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah diterapkan oleh Bu Titi. Langkah-langkahnya seperti apa ya Bu? Iya Bu Dia, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kemarin keyakinan kelas baru saya terapkan di tempat saya karena apa ya? Karena saya membaca modul, kemudian kami diskusi antar CGP, kemudian saya terapkan di kelas saya. Ternyata asik juga Bu. Jadi setelah saya terapkan di kelas, langkah-langkahnya adalah kita di kelas itu apa ya, memancing anak untuk berpikir tentang peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan yang akan diyakini, yang akan disetujui, dan nantinya akan menjadi keyakinan kelas yang disepakati. Misal seorang guru bertanya, nah kelas kita itu biar rapi itu gimana ya nak ya? Nanti kan anak-anak bisa bilang, Bu, biar rapi itu kelas kita itu nggak kotor. Oh iya. Terus kalau nggak kotor itu caranya gimana ya nak ya? Caranya gimana ya? Disapu. Oh iya, kalau disapu itu artinya anak-anak apa ya? Jaga apa ya nak ya? Jaga kebersihan Bu. Oh seperti itu. Jadi biar kelas kita rapi, indah, jadi anak-anak harus jaga apa tadi? Jaga kebersihan. Setuju nggak? Yang setuju mana? Nah nanti jempolnya mana? Gitu, nanti anak-anak akan apa ya, mengungkapkan argumentasinya setuju atau tidak. Nah kemudian lagi kita pancing lagi. Kemudian tadi sudah jaga kebersihan. Terus kalau kelas kita biar kita saling apa ya, menyayangi, kemudian tidak saling nakal. Apa ya kira-kira keyakinan kelas atau peraturan kelas itu harus gimana ya? Ya peraturan kelasnya anak-anak tidak nakal. Kalau tidak nakal itu caranya gimana? Ya kita sayang sama teman kita. Oh iya, kalau sayang sama teman kita berarti kita saling menyayangi ya. Anak-anak sayang sama temennya. Iya, kamu sayang gak sama temennya? Gitu, ditanya begitu. Jadi langkah-langkahnya kita selalu memancing. Nah, terus kemudian kita bisa menuangkan keyakinan-keyakinan kelas yang harus disepakati, karena anak-anak kan tadi tidak apa ya,
belum bisa tanda tangan, belum bisa menuliskan. Jadi bisa dilakukan dengan cara yang sudah saya lakukan atau dengan cara yang lain boleh. Kalau saya melakukannya itu dengan mengecap jempol, kemudian ditempel di keyakinan kelas yang akan disepakati. Nah, kemudian kita berikan pengertian atau arahan ke anak-anak kelas kita bahwa kita sudah sepakat. Nah, sepakatnya nggak usah banyak-banyak, Bu. Sepakatnya itu cari kata kunci. Misalnya tadi jaga kebersihan, kemudian saling menyayangi, kemudian pancing lagi anak-anak untuk bekerja sama. Misalnya anak-anak kalau ada yang membuat menara dan menara itu belum selesai tapi waktunya sudah hampir habis, terus gimanain? Kita bantu, Bu, kita bantu. Oh, jadi artinya kita harus saling membantu atau gotong royong. Jadi kesepakatan kelas itu nggak usah banyak-banyak. Jadi ada sekitar 5 atau 6 lah, nggak usah sampai 10-11. Jadi nanti keyakinan kelas kalau kebanyakan malah anak-anak nggak fokus. Jadi keyakinan kelas itu 5 lah ya, misalnya gotong royong, saling menyayangi, bekerja sama, kemudian apalagi ya, tidak makan sembarangan. Misalnya kita makan di waktu istirahat begitu. Jadi nggak usah terlalu banyak. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, begitu. Aku pernah nih. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada anak murid yang tidak mau melakukan kegiatan yang diberikan oleh guru, tetapi justru mengganggu temannya? Misalnya, ketika dalam kegiatan belajar mengajar, kita kegiatan mewarnai gambar. Terima kasih. Baik, Bu Pur, memang masih banyak sekali anak-anak yang tidak mau mengikuti arahan guru, yang tidak mau melakukan tugas sesuai dengan keinginan guru. Jadi anak-anak tersebut cenderung mengganggu. Kalau misalnya ada kegiatan mewarnai, misalnya ada salah satu anak yang tidak mau melakukannya, tetapi anak itu justru membuat gaduh. Misalnya harusnya mewarnai seperti perintahnya guru, kemudian teman-temannya sedang mewarnai, tetapi dia malah justru kadang mengambil kertas temennya. Kemudian lagi anak tersebut kadang meja atau kursi temennya itu dijungkir balik. Nah, jadi membuat suasana tambah gaduh, membuat suasana kelas tidak nyaman, anak-anak yang lain terganggu dan guru pun terganggu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan oleh guru ketika menghadapi anak-anak tidak mau melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru. Jadi ketika dalam kegiatan mewarnai anak-anak tidak mau, jadi bisa dialihkan. Bisa kita membuat 4 kegiatan, ada yang mewarnai, ada yang melukis, ada yang bermain puzzle. Jadi anak itu diarahkan atau ditanya, kamu mau main apa nak? Ini yang lain mau mewarnai. Jadi ketika dia ditanya tidak mau mewarnai, maunya bermain puzzle, ya sudah, kita berikan permainan puzzle agar dia tidak mengganggu temannya. Kemudian lagi ketika anak-anak tidak mau melakukan kegiatan, misalnya kegiatan menulis. Nah, menulis dia sukanya olah fisik karena anak ini anak energik.
Ya udah, jadi kita taruh di tempat yang agak terpisah dari yang lain biar tidak mengganggu. Bisa di sebelah pojok sana kelas, jadi sediakan saja balok-balok. Nah, jadi anak tersebut itu akan menyusun balok, dia akan asik membuat menara. Jadi membuat menara atau membuat yang lain tanpa mengganggu kegiatan teman-temannya mewarnai atau melakukan kegiatan lain. Jadi guru pun tercapai tujuan pembelajarannya dan kawan-kawannya tidak terganggu. Begitu ya Bu, mudah-mudahan kita setelah ini kita bisa membuat keyakinan-keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya, jadi bukan hanya mencontoh ke saya, tetapi bisa kreativitaskan sendiri dengan ide-ide ibu-ibu. Mungkin justru ibu-ibu lebih banyak idenya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Oh, masih? Udah cukup. Baik. Kalau sudah cukup, Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Besok kita akan melakukan dengan lebih baik lagi agar anak-anak TK Seroja bisa menjadi anak-anak yang sukses, kemudian anak-anak yang patuh terhadap keyakinan yang sudah kita buat, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Itu yang saja ya Bu ya. Ya. Ini adalah gedung TK Seroja Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di mana saya akan melakukan diseminasi budaya positif tentang penerapan keyakinan kelas dan pengembangan dari pemahaman kebutuhan dasar manusia. Ini adalah nampak plang dari TK kami, TK Seroja. Kemudian kami melakukan absensi bersama Dewan Guru, kemudian Bapak Pengawas, Ketua Yayasan, dan segenap pihak terkait dari TK Seroja Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ini adalah pembukaan yang dilakukan oleh Ibu Siti Mardiah, SPD, Dewan Guru TK Seroja. Dan ini adalah pengawas Kabupaten Pringsewu, Bapak Satibi MPD. Kemudian ini adalah Ketua Yayasan kami, Ibu Gideon Adinugroho. Ini adalah tampilan awal saya waktu melaksanakan diseminasi budaya positif di TK Seroja. Tak lupa kami melakukan ice breaking untuk mewujudkan budaya positif agar kami bahagia. Dengan ice breaking kami menciptakan senyum dan kami juga melakukan hubungan emosional dengan teman-teman untuk lebih baik lagi. Kemudian acara ditutup oleh Bu Siti Mardiah SPD dan kami menyambutnya dengan antusias. Perkenalkan, saya adalah rekan sejawat dari Ibu Titik Mai Trivanti MPD. Kami di bawah lembaga TK Seroja
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dan saya akan memberikan komentar tentang kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang disampaikan oleh beliau, Bu Titi Maitriwanti, tentang budaya positif dan penerapan keyakinan kelas serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang telah disampaikan dengan baik oleh beliau. Materi yang disampaikan sama beliau sudah sangat jelas dan runtun, serta untuk pemberian contoh-contohnya juga sudah sangat pas bagi kami dan dapat menjadi acuan bagi kami sebagai rekan sejawat di TK Seroja Podosari, Kecamatan Pringsewu. Semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, TK Seroja Podosari, Kecamatan Pringsewu akan lebih maju lagi dan tetap menjadi pendidik yang terbaik. Sukses selalu untuk Bu Titi. Semoga ke depan ilmunya selalu tertular oleh kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih buat Bu Titi Maitriwanti MPD yang telah menyampaikan diseminasinya. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan keyakinan kelas, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang telah dirangkum dalam diseminasi hari ini, yaitu 1. Aksi nyata yang dilakukan di TK Seroja yang diikuti oleh pengawas sekolah, ketua yayasan, kepala sekolah, guru, operator, dan tenaga pendidik TK Seroja. 2. Penerapan keyakinan kelas yang dilakukan di kelompok B dan disepakati oleh guru beserta murid kelompok B TK Seroja Podosari, Kecamatan Pringsewu, Lampung. 3. Pemenuhan kebutuhan hidup dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kepuasaan. Yang harus dimengerti dan dipahami sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang mana akan dibutuhkan oleh murid. Sebagai trik menciptakan budaya positif di sekolah sehingga budaya positif tersebut dapat diterapkan oleh anak murid TK Seroja Podosari, Kecamatan Pringsewu dengan baik tanpa paksaan dan unsur takut hukuman. Demikianlah kesimpulan dari diseminasi budaya positif hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan membaca lafal Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Maitriwanti MPD, Kepala TK Seroja Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, CGP Angkatan 11
Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengawas, ketua yayasan karena telah membantu saya dalam penyelesaian aksi nyata, diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif dan pengimbasan keyakinan kelas serta penerapan nilai-nilai budaya positif, motivasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang akan diterapkan oleh guru untuk murid-murid di TK Seroja Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.